Audio Action Rich Dad's Guide to Investing, Implementasi, and Studi Kasus. Bab mengapa investor kaya berpikir berbeda. Robert Kiyosaki, penulis fenomenal dari buku bestseller Rich Dad, mengawali perjalanan finansialnya dari latar belakang yang unik. Ia dibesarkan oleh dua ayah. Ayah miskin, ayah kandungnya yang merupakan seorang akademisi dengan pendidikan tinggi tetapi berjuang secara finansial sepanjang hidup, dan ayah kaya, ayah dari sahabatnya yang tidak memiliki gelar akademik formal, tetapi berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Dualitas inilah yang membentuk pandangan unik Kiyosaki mengenai uang, investasi, dan kekayaan. Ayah miskinnya selalu berkata, pergilah ke sekolah, dapatkan nilai bagus, cari pekerjaan aman. Sementara ayah kayanya mengajarkan sebaliknya. Jika kamu ingin kaya, jangan bekerja untuk uang. Pelajari cara membuat uang bekerja untukmu. Filosofi inilah yang membentuk inti pemikiran Kiyosaki tentang investasi, bahwa kekayaan sejati datang dari memahami prinsip-prinsip dasar finansial dan menerapkannya secara cerdas, bukan dari gaji tinggi semata. Prinsip utama yang diajarkan oleh Rich Dad, yang kemudian ditekankan berulang kali oleh Kiyosaki dalam buku ini, adalah bahwa investor kaya berpikir dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan investor menengah atau miskin. Perbedaan fundamental ini bukan tentang jumlah uang yang mereka miliki, melainkan tentang cara mereka memahami dan memperlakukan uang. Investor miskin, misalnya, sering melihat investasi sebagai hal yang penuh risiko atau bahkan perjudian. Mereka lebih memilih untuk menghindari risiko dengan menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan atau deposito dengan bunga rendah. Berharap pada keamanan yang sebenarnya justru mengurangi daya beli mereka akibat inflasi. Investor menengah, di sisi lain, cenderung memahami investasi sebatas sebagai cara tambahan untuk menambah pendapatan. Mereka biasanya berinvestasi dalam produk yang dianggap aman, tetapi sebenarnya masih sangat terbatas dalam menghasilkan pengembalian optimal. Mereka cenderung mengikuti saran umum dan bersikap pasif terhadap investasi, seringkali berharap hasil instan dan cepat kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan. Investor kaya, menurut Kiyosaki, memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Mereka memandang investasi bukan hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi sebagai alat untuk membangun kebebasan finansial dan menciptakan aset yang akan bekerja secara efektif untuk mereka. Mereka secara aktif mengelola investasi, mempelajari berbagai peluang, dan membangun sistem bisnis serta aset produktif yang secara berkelanjutan menghasilkan arus kas positif. Bagi investor kaya, risiko tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang yang dapat dikelola secara strategis melalui pendidikan finansial yang kuat dan pemahaman mendalam tentang cara kerja uang. Inilah mengapa Robert Kiyosaki sangat menekankan pentingnya pendidikan finansial sebelum seseorang mulai berinvestasi. Pendidikan finansial yang dimaksud bukanlah pendidikan formal di sekolah atau universitas, melainkan pemahaman praktis tentang cara kerja uang, termasuk konsep penting seperti cash flow, arus kas, leverage, daya ungkit, serta aset dan kewajiban. Tanpa pemahaman ini, seseorang hanya akan berputar-putar dalam lingkaran keputusan investasi yang buruk dan akhirnya kecewa. Kiyosaki juga sering berbicara tentang konsep yang disebut cash flow quadrant. Menurutnya, ada 4 kategori utama di mana setiap orang bisa menghasilkan uang. Sebagai employee, karyawan, self-employed, pekerja mandiri, business owner, pemilik bisnis, dan investor. Mayoritas orang terjebak di kuadran kiri, employee dan self-employed, di mana penghasilan mereka terbatas oleh waktu dan tenaga yang mereka miliki. Mereka menukar waktu dengan uang sehingga potensi kekayaan mereka sangat terbatas. Sebaliknya, investor kaya berada di kuadran kanan, dan business owner dan investor. Mereka tidak bekerja untuk uang secara langsung. Uanglah yang bekerja keras untuk mereka melalui bisnis yang dikelola secara profesional dan investasi yang ditempatkan dengan cerdas. Inilah perbedaan mendasar yang menjadikan investor kaya mampu menikmati kebebasan finansial sejati, bukan hanya penghasilan tinggi sesaat. Lalu bagaimana cara berpindah dari investor biasa menjadi investor kaya? Kiyosaki menyarankan langkah pertama yang paling penting adalah perubahan pola pikir. Kita harus mulai melihat uang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Kita juga harus belajar melihat peluang di mana orang lain melihat risiko, dan memahami bahwa investasi adalah tentang menciptakan nilai jangka panjang, bukan sekadar meraih keuntungan instan. Langkah berikutnya adalah pendidikan finansial praktis yang berkelanjutan.
Ini berarti memahami laporan keuangan, mengenali aset yang benar-benar produktif, dan membedakan antara aset yang menghasilkan uang dengan aset yang hanya menghabiskan uang, kewajiban. Ini juga berarti mengerti bagaimana menggunakan leverage secara aman dan cerdas untuk memperbesar hasil investasi tanpa mengambil risiko yang tidak perlu. Sebagai contoh praktis, bayangkan seorang karyawan berusia 35 tahun dengan gaji bulanan yang baik, tetapi selalu merasa tidak pernah cukup uang. Ia menabung secara rutin, tetapi tabungannya tidak pernah berkembang signifikan karena hanya tersimpan dalam deposito. Setelah mengikuti filosofi Rich Dad, ia mulai mempelajari prinsip investasi dan membangun bisnis kecil berbasis online yang tidak memerlukan modal besar, tetapi menghasilkan arus kas positif. Dari keuntungan bisnis tersebut, ia mulai berinvestasi di reksadana indeks dan properti kecil yang disewakan. Dalam waktu beberapa tahun, arus kas positif dari bisnis dan investasi properti telah cukup untuk menggantikan sebagian besar gajinya, memberikan kebebasan finansial yang lebih besar. Ini adalah bentuk nyata dari perubahan pola pikir yang dianjurkan oleh Robert Kiyosaki. Bukan tentang berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, melainkan tentang bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan secara aktif mengelola sumber daya finansialnya. Pada akhirnya, menjadi investor kaya bukanlah tentang kecerdasan akademik atau keberuntungan semata. Ini tentang memahami aturan permainan keuangan, berkomitmen untuk pendidikan finansial yang konsisten, dan memiliki keberanian untuk mengambil langkah konkret menuju kebebasan finansial. Dengan mengikuti panduan yang diberikan dalam audio action ini, Anda akan mendapatkan dasar pemikiran yang jelas, langkah-langkah yang praktis, serta inspirasi nyata yang bisa segera diterapkan dalam perjalanan investasi Anda. Mulailah berpikir seperti investor kaya, secara disiplin, cerdas, dan strategis, dan ubahlah hidup finansial Anda untuk selamanya. Bagian Mindset Investor, kaya bab 1, investor sejati versus investor biasa. Investor sejati tidak membeli saham hanya karena harganya naik. Mereka tidak membeli properti hanya karena semua orang melakukannya. Mereka memulai dari satu hal mendasar, membangun aset produktif. Inilah perbedaan mendalam antara investor sejati dan investor biasa. Bukan pada berapa banyak uang yang mereka miliki, tetapi pada bagaimana cara berpikir mereka tentang uang dan aset. Dalam Rich Dad's Guide to Investing, Robert Kiyosaki membedakan antara dua tipe investor. Mereka yang membeli investasi karena ingin terlihat seperti investor, dan mereka yang menciptakan aset dari fondasi finansial yang kuat. Investor sejati tahu bahwa kekayaan bukan berasal dari beruntung, tapi dari mindset dan sistem. Investor sejati memandang investasi bukan sebagai kendaraan spekulatif, tetapi sebagai mesin penghasil cash flow dan peningkatan nilai jangka panjang. Mereka berpikir seperti pemilik bisnis, mereka ingin mengendalikan, memahami, dan membangun nilai suatu aset, bukan hanya memilikinya secara pasif. Sebaliknya, investor biasa seringkali membeli saham karena dorongan eksternal, rekomendasi media, tren sesaat, atau dorongan FOMO. Mereka berpikir seperti pembeli, bukan seperti pemilik. Mereka mengejar keuntungan cepat, bukan pembangunan kekayaan jangka panjang. Perbedaan ini bisa digambarkan dalam tiga tipe. Satu, investor pasif. Mereka hanya menyimpan uang di reksadana, deposito, atau properti yang tidak menghasilkan cash flow signifikan. Mereka tidak benar-benar mengerti apa yang mereka beli. Fokus mereka adalah menyimpan uang, bukan menumbuhkannya. Dua, investor aktif. Mereka terlibat dalam proses analisis, memilih saham, properti, atau bisnis dengan cermat. Mereka siap mengambil risiko tapi berdasarkan pemahaman. Mereka belajar, menilai, dan mengevaluasi. Namun banyak dari mereka juga belum menciptakan sistem. Mereka masih bekerja untuk uang hanya dalam format berbeda. Tiga, investor sejati. Mereka membangun sistem dan aset yang terus menghasilkan tanpa keterlibatan harian mereka. Mereka adalah pemilik bisnis yang kemudian menjadi investor. Mereka tidak hanya membeli saham, tapi membeli perusahaan. Mereka tidak hanya membeli properti, tapi membangun portofolio properti sebagai bagian dari strategi cash flow. Investor sejati memiliki prinsip yang sederhana namun kuat. Mereka hanya berinvestasi pada sesuatu yang mereka pahami dan bisa kendalikan. Jika tidak bisa dikendalikan, mereka menyiapkan sistem mitigasi risiko. Ini sangat berbeda dengan kebanyakan orang yang masuk dunia investasi karena ikut-ikutan, bukan karena strategi. Salah satu hal yang membedakan investor sejati adalah cara pandang terhadap risiko.
Investor biasa takut kehilangan uang. Investor sejati takut kehilangan kendali. Maka mereka membangun sistem, mereka memahami struktur pajak, hukum, entitas legal, dan strategi exit. Mereka tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan bagaimana tetap tenang saat pasar panik. Kiyosaki menyebutkan orang kaya tidak mengejar investasi yang bagus, tapi mereka menciptakan kendaraan keuangan yang membuat investasi menjadi logis dan aman. Dalam banyak kasus, mereka memulai dari bisnis kecil yang mereka pahami, lalu mengembangkan keuntungan bisnis itu menjadi sumber dana investasi. Investor sejati juga memiliki mindset jangka panjang. Mereka tidak tertarik pada cuan cepat atau saham 10x lipat dalam seminggu. Mereka lebih memilih saham perusahaan yang punya fundamental kuat, arus kas yang jelas, dan potensi tumbuh bertahun-tahun. Mereka rela menunggu, karena mereka tahu waktu adalah alat paling kuat dalam dunia investasi. Ada pula aspek penting lain, pendidikan keuangan. Investor sejati tidak malas belajar. Mereka membaca laporan keuangan, memahami struktur bisnis, belajar tentang hukum dan pajak, dan terus memperbarui pengetahuan mereka. Mereka tidak tergoda pada shortcut. Mereka membangun pengetahuan yang menjadi fondasi keputusan. Mengapa investor sejati membangun aset produktif lebih dulu? Karena aset produktif menciptakan cash flow yang dapat diinvestasikan kembali. Karena dengan aset, mereka punya leverage. Karena ketika Anda memiliki sistem, bukan hanya produk investasi, Anda bisa menciptakan kekayaan dalam kondisi apapun, resesi, pandemi, atau krisis ekonomi. Misalnya seorang pengusaha kuliner yang memiliki 3 cabang restoran bisa menggunakan keuntungan usaha untuk membeli properti komersial. Ia tidak hanya berinvestasi, tapi memanfaatkan cash flow bisnisnya untuk membangun aset baru. Inilah pemikiran investor sejati. Sebaliknya, seseorang yang hanya mengandalkan gaji dan membeli saham dari penghasilan bulanannya tanpa strategi dan pemahaman, bisa jadi akan kehilangan arah saat pasar turun. Ia tidak memiliki sistem pendukung. Ia tidak punya leverage. Ia hanya punya harapan. Investor sejati memulai dari dalam, memperkuat mindset, membangun sistem keuangan pribadi, dan menciptakan sumber pendapatan yang terprediksi. Barulah mereka masuk ke instrumen investasi yang lebih besar dan kompleks. Apa artinya ini bagi kita? Artinya sebelum Anda membeli saham, tanyakan, apakah saya memahami perusahaan ini? Apakah saya membeli karena analisis atau karena dorongan orang lain? Sebelum Anda membeli properti, tanyakan, apakah ini akan menghasilkan arus kas? Apakah saya sudah mempertimbangkan biaya tersembunyi? Sebelum Anda berinvestasi di crypto, ETF, atau bisnis teman Anda, tanyakan, apakah saya siap kehilangan uang ini? Apakah ini bagian dari sistem investasi saya atau sekadar spekulasi? Menjadi investor sejati bukan soal jumlah uang yang dimiliki, tapi soal kesadaran, kendali, dan strategi. Itulah pesan utama dari bab ini. Jangan jadi investor biasa yang hanya ikut arus. Bangun pondasi kuat, bangun aset, dan bangun sistem. Karena seperti kata Kiyosaki, investor sejati tidak membeli investasi, mereka membangun kekayaan.